Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai transformasi bagian yang kedua, yaitu translasi. Merupakan materi kelas 9. Kita langsung lanjut ke materinya. Translasi atau sering disebut dengan pergeseran. Nah, translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Kemudian jarak dan arah tertentu tersebut diwakili oleh suatu pasangan berurutan yang sering dituliskan dengan AB, A-nya di bagian atas, B-nya di bagian bawah. Nah, A ini mewakili X. Mewakili X. Jadi, kalau misalnya positif berarti ke kanan. Ya, kalau A-nya ini positif berarti ke kanan. Sedangkan kalau negatif berarti ke kiri. Ya, sedangkan B-nya ini mewakili Y. Artinya apa? Kalau positif berarti ke atas atau naik, ya. Sedangkan kalau negatif berarti turun. Ya, ini atau naik, ya. Nah, sekarang kita langsung lihat saja pada gambarnya, ya. Kita langsung lihat gambarnya saja. Translasi atau pergeseran. Nah, kita kembali ke bidang koordinat. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y-nya. Nah, kita akan lihat beberapa titik. Sekarang kita lihat titik 3,2 dulu. Misalnya ini adalah A. 3,2. Nah, misalnya 3,2 ini akan kita translasikan, ya, Bu Lucy tuliskan di sini A3,2. Misalnya akan kita translasikan dengan translasi 43 misalnya, 43. Jadi, tadi kita sudah jelaskan bahwa 4 itu berarti mewakili X-nya. Artinya apa? Bergeser ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena positif. Jadi bergeser ke kanan 4 satuan. Kita coba lihat. 1, 2, 3, 4. Setelah 4 satuan ke kanan, kemudian kita perhatikan Y-nya 3. Mewakili Y-nya 3. 3 positif berarti ke atas. 3 satuan. 1, 2, 3. Berarti sampai di sini. Ini tadi 4 ke kanan, ya, 4 ke kanan, kemudian 3 ke atas, ya. 4 ke kanan, 3 ke atas. Ternyata hasilnya adalah X-nya 7, Y-nya 5. Jadi di sini A aksennya adalah 7,5. Ya, jadi kita tuliskan di sini A aksennya ternyata 7,5. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik. Kita perhatikan baik-baik. Nah, 7 ternyata diperoleh dari ini 3, ya, X-nya 3 ditambah 4 satuan. Ya, ditambah ke kanan 4 satuan. Ya, sehingga menjadi 7. Berarti 7 ini ternyata diperoleh dari 3 ditambah 4. Gitu ya. Ini dapat dari sini. X mewakili X. Jadi 3 ditambah 4. Sedangkan 5-nya kita peroleh dari 2 ditambah 3. 2 ditambah 3. Seperti itu ya. Sehingga kita boleh rumuskan, ya, kita boleh rumuskan kalau ini misalnya P-nya X, Y ditranslasikan dengan translasi AB, maka P aksennya adalah X ditambah A
X ditambah A, Y ditambah B. Nah, seperti itu. Ya, Y ditambah B. Nah, berarti kita akan coba lihat. Misalnya titik lain ya, misalnya titik lain. Kita akan coba lihat apakah kalau misalnya ada titik lain nanti benar hasilnya seperti itu atau tidak gitu ya. Coba kita misalkan titik 1,-2. Kita mau pakai rumus dulu aja ya. Misalnya kita mau pakai rumus ini dulu aja. Coba kita pakai rumus ini apakah benar atau tidak. Nah, sekarang kalau B-nya adalah 1,-2. Nanti kita lihat apakah menggunakan gambar hasilnya sama atau tidak. Dengan translasi yang sama 4,3, maka hasilnya adalah B aksennya adalah 1 ditambah 4, min 2 ditambah 3. Berarti 1 ditambah 4, 5. Min 2 ditambah 3, 1. Hasilnya 5,1 B aksennya. Nanti kita lihat apakah betul atau tidak. Nah, sekarang misalnya satu lagi C-nya misalnya. Ya, misalnya satu lagi C-nya. Ada lagi titik C. C-nya misalnya sama dengan min 3,1. Kita translasikan dengan translasi tadi 4,3. Nah, berarti C aksennya adalah min 3 ditambah 4, 1 ditambah 3. Nah, seperti itu. Berarti C aksennya harusnya min 3 tambah 4, 1, 1 tambah 3, 4. Nah, coba kita lihat apakah kalau kita buat gambar nanti sama gambarnya. Ya, jadi kita buat sekarang titik B-nya. Ya, kita buat untuk titiknya, dasarnya kita buat semua dengan warna merah. Coba kita buat dulu B-nya 1,-2. Ya, B-nya di sini 1,-2. Nah, kemudian C-nya min 3,1. Oh, agak ketutup tapi nggak apa-apa. Ini min 3,1. C-nya min 3,1. Nah, sekarang coba kita langsung translasikan ya. Sekarang B dulu. B dulu translasinya kita pakai warna biru. Oke. Ya. Sekarang kita lihat coba ke kanan 4 satuan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ke sana 4 satuan, ke kanan 4 satuan. Kemudian ke atas 3 satuan. 1, 2, 3. Berarti ini 3 satuan. 3 satuan ke atas, 4 satuan ke kanan. Maka titiknya ada di sini titiknya. Titiknya di sini berarti ini B aksennya. B aksennya berapa ini? 5. X-nya 5. Y-nya berapa? Y-nya 1. Nah, kita coba cek apa benar 5,1. Nah, ini B aksennya 5,1. Ini B aksennya 5,1. Ternyata benar. Nah, kita buktikan untuk C-nya sekarang. C-nya adalah min 3,1. Berarti 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4 satuan. 4 satuan, kemudian 3 satuan ke atas. Nah, sampai di sini berarti ini 3 satuan. Ya, ini 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Ternyata hasilnya di sini inilah C aksennya, yaitu 1,4. 1,4. Nah, kita lihat. Oh ya, lihat ini C aksen 1,4. Dengan cara menggambar juga 1,4. Berarti cocok ya. Nah, sekarang coba kita hubungkan ABC. Berarti itu merupakan gambar segitiga. Kita buat yang merah dulu, yang aslinya ya, artinya yang gambar pertamanya sebelum ditranslasikan ya, BC. Kemudian ini AC, kemudian ini AB.
Nah, sekarang coba kita perhatikan. Sekarang kita gambar pakai yang biru hasilnya. Hasilnya kita gambar pakai biru. Oke. Kemudian ini. Dan yang terakhir ini AC-nya. Nah, kita coba lihat apakah bentuk segitiganya kira-kira ukuran dan bentuknya sama. Nah, rasanya sama ya. Nah, coba sekarang translasinya. Sekarang kita gambar pakai hijau. Hijau kelihatan nggak? Hijau kelihatan ya. Atau hitam saja. Hitam ini adalah gambar translasinya. Nah, mestinya translasinya karena semua sama 43 harusnya sejajar. Yang hitam itu translasinya ya. Kemudian kita hubungkan AA aksen. Yang hitam itu translasinya. Nah, harusnya posisinya sejajar karena apa? Karena sama-sama naik 3 satuan, ke kanan 4 satuan. Oke, nah kita perhatikan translasinya ke kanan atas ya, 43. Nah, ini ternyata sama ya, atau sejajar, sama panjang dan sejajar ya. Jadi bentuknya nanti akan seperti itu. Tadi gambar aslinya ABC berwarna merah. Kemudian yang berwarna biru adalah bayangannya. Sedangkan yang berwarna hitam itu adalah arah translasinya. Ya, arah ke kanan atas. Ya, ke kanan atas. Karena tadi positif-positif. 4 berarti ke kanan, 3 berarti ke atas gitu ya. Oke, sekarang kita langsung lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya, tidak harus menggunakan gambar sekarang. Karena kita sudah punya rumusnya, yaitu P, X, Y ditranslasikan dengan translasi AB, maka P aksennya adalah X ditambah A, Y ditambah B gitu ya. Oke, langsung kita lihat contohnya. Diketahui titik A 2,3, titik B 5,-1 dan titik C min 2,-3. Tentukan bayangan ABC dengan translasi 35. Oke, langsung kita jawab. Oke, bulusi ganti warna saja ya. Oke, sekarang A-nya dulu. A 2,3 ditranslasikan dengan translasi 35. Nah, tadi kita sudah melihat ya bahwa rumusnya adalah A aksennya adalah kita tinggal jumlahin 2 ditambah 3 bagian atas ya, 2 ditambah 3, 3 ditambah 5. 3 ditambah 5. Jadi yang depan dengan atas kita jumlahin, 3 dengan 5 kita jumlahkan sehingga A aksennya adalah 5,8. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang B-nya. B adalah 5,-1. Ditranslasikan dengan translasi 35. Maka B aksennya menjadi 5 ditambah 3, min 1 ditambah 5. Sehingga B aksennya adalah 5 tambah 3, 8, min 1 tambah 5, 4. Gitu. Oke, sekarang C-nya terakhir. Min 2, min 3. Maka setelah ditranslasikan dengan translasi 35, bayangannya adalah min 2 ditambah 3, min 3 ditambah 5. Nah, seperti itu. Sehingga C aksennya min 2 ditambah 3, 1, min 3 ditambah 5, 2. Nah, seperti itu. A aksen, B aksen, C aksennya ya. Oke, sekarang kita latihan. Nah, latihan ini maksudnya kenapa dibedakan latihan dengan contoh? Supaya nanti kalian coba kerjakan ulang ya, apakah sudah dipahami atau belum. Nah, yang pertama titik A 2,1
ditranslasikan dengan translasi min 3, 4. Nah ini min 3, kita ketemu yang min sekarang. Tadi contohnya masih positif. Tentukan bayangan dari A. Jadi kita mau tentukan A aksennya berapa. Kita langsung jawab. A 2,1 ditranslasikan dengan translasi min 3, 4. Maka A aksennya adalah 2 ditambah min 3, 1 ditambah 4. Sehingga A aksennya adalah 2 ditambah min 3, artinya sama dengan 2 dikurangi 3, jadi sama dengan min 1. 1 ditambah 4, 5. Jadi hasilnya A aksennya adalah atau bayangannya adalah min 1,5 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nomor 2, titik B 4,-3 ditranslasikan dengan translasi AB. Jadi sekarang kita perhatikan B 4,-3 ditranslasikan dengan translasi AB. Sekarang translasinya AB. Kemudian bayangan dari B adalah 7,-2. Nah kita perhatikan harusnya bayangan dari B berapa nih? Kita perhatikan. Harusnya bayangan dari B adalah 4 ditambah A, min 3 ditambah B. Padahal diketahui di sini bahwa B aksennya adalah 7, min 2. Berarti nilai dari 4 ditambah A harus sama dengan 7. Sedangkan min 3 ditambah B harus sama dengan min 2. Itu nilainya. Sehingga kita cari di sini 4 ditambah A sama dengan 7. Berarti A-nya sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah sekarang B-nya. Min 3 ditambah B sama dengan min 2. Berarti B sama dengan min 2, min 3 pindah ke ruas kanan jadi plus 3. Sehingga B-nya sama dengan min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Berarti nilai dari AB kita lihat A-nya 3, B-nya 1. Nah berarti translasinya adalah ini. Ya, translasinya adalah 3, 1. Ya, jadi nilai AB-nya A-nya 3, B-nya 1, maka translasinya translasi 3, 1. Oke, kita lanjutkan latihan nomor 3. Titik C min 3,2 ditranslasikan dengan translasi 5 min 4 dan dilanjutkan dengan translasi 4, 5. Tentukan bayangan terakhir dari C. Nah, kalau kita perhatikan di sini berarti ada 2 kali translasi. Ya, ada 2 kali translasi. Kita coba lihat yang C-nya min 3,2 ditranslasikan dengan translasi yang pertama 5 min 4. Ya, 5 min 4. Maka C aksennya menjadi min 3 ditambah 5, 2 ditambah min 4. Sehingga hasilnya C aksennya adalah min 3 ditambah 5, 2. 2 ditambah min 4 berarti min 2. Nah ini adalah C aksennya. Nah sekarang C aksennya atau bayangannya kita translasikan lagi. Jadi ini sekarang mulai C aksen sekarang mulainya. C aksennya Bulusi tulis ulang 2, min 2. Sekarang dengan translasi 45. Berarti C double aksen ya. Bayangan terakhirnya adalah 2 ditambah 4, min 2 ditambah 5. Nah berarti C double aksennya berapa? 2 tambah 4, 6, min 2 ditambah 5, 3 gitu ya. Jadi hasil terakhirnya 6,3.
Ya, bayangan terakhirnya adalah C double aksen 6,3. Nah, sebenarnya ini bisa kita kerjakan secara langsung. Ya, Bu Lucy coba tambahkan secara langsung. Ya, kalau kita translasinya langsung, maka ini boleh ya, dari C min 3,2, kemudian kita langsung translasikan dengan translasi ya, translasinya karena 2 kali ya. Ini pertama 5 min 4, kemudian ditranslasikan lagi ya, ini C aksen ditranslasikan lagi dengan translasi 45. Nah, maka C double aksennya sama dengan, perhatikan, ini min 3 ditambah 5 ditambah 4. Nah, koma 2 ditambah min 4 ditambah 5. Nah, seperti itu. Sehingga C double aksennya min 3 ditambah 5, 2. 2 ditambah 4, 6. 2 dikurangi 4, min 2. Min 2 ditambah 5, 3. Nah, kalian perhatikan ternyata hasilnya sama. Jadi, kalau yang ditanyakan adalah bayangan terakhir, ya, bayangan terakhir dari C, kalian boleh langsung menuliskan C double aksennya berapa. Tapi kalau misalnya memang ditanyakan berapa C aksennya, berapa C double aksennya, harus dicari seperti yang di atas ya. Tapi kalau yang ditanyakan adalah hanya bayangan yang terakhir, boleh langsung seperti di bawah. Oke. Demikian pembahasan kita mengenai translasi. Jika ada yang masih kurang jelas, silahkan bertanya di kolom komen. Dan apabila kalian merasa cukup paham, silahkan klik like. Dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Oke ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.